والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah, marilah pengajian pada malam hari ini kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan malam hari ini kita masih berada dalam bab riba, yang mana ini kajian terakhir terkait tentang riba di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Pada hadis ke-809 disebutkan wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tabayya'tum bil 'inati wa akhadtum adnabal baqari wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Rawahu Abu Dawud min riwayat Nafi'in anhu wa fi isnadihi maqalun wa li Ahmad nahbuhu min riwayat Ata'in wa rijaluhu thiqatun wa sahahahu Ibnu Qattan, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini adalah Abdullah bin Umar bin Khattab berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika engkau berjual beli dengan inah, selalu membuntuti ekor-ekor sapi, merasa puas menunggui tanaman, dan meninggalkan jihad, niscaya Allah akan menimpakan suatu kehinaan atas kalian yang tidak akan dicabutnya hingga kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dari Nafi', dan dalam sanadnya ada komentar. Ahmad meriwayatkan dari Atha dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya dan dinilai sahih oleh Ibnu Qattan. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi hadis nomor 809 ini memuat beberapa pelajaran untuk kita. Ya. Yang pertama adalah terkait haramnya melakukan jual beli inah. Apakah jual beli inah itu? Yaitu ada seseorang yang menjual barang dengan harga 1.000 misalnya secara tempo atau secara tangguh. Jadi bayarnya belakangan. Saya menjual sesuatu barang dengan harga 1.000, tapi kamu yang beli ini nanti bayarnya belakangan. Lalu kemudian yang beli ini tadi ini memberikan kepada kita hak, kita yang akan menerima bayaran 1.000, tapi nanti di belakang ini oleh si pembeli ini kita diberikan hak untuk membeli kembali barang yang sudah kita jual dengan tadi nilainya 1.000, tapi kita beli kembali dengan harga di bawah 1.000, sehingga sang pembeli tadi kan belum bayar ke kita. Ya, kita bayar kepada dia misalnya taruhlah 950. Oke, 950 kita bayar, nanti dia akan melunasi kepada kita dalam tempo tertentu nilainya 1.000. Nah, ini sebenarnya suatu siasat, bukan jual beli yang sesungguhnya. Jadi ini hanyalah sebuah siasat, seolah-olah itu ada transaksi jual beli, tetapi barang tidak berpindah tangan. Yang beli tadi tidak mengeluarkan uang karena dia tempo, justru kita yang menjual mengeluarkan uang kepada dia dengan nilai lebih rendah. Kalau tadi barangnya dikatakan harganya 1.000, misalnya kita mengeluarkan 900 atau 950 kepada dia,
dia terima pada saat ini, nanti dia akan mengembalikan kepada kita, yaitu nilainya 1.000. Jadi ini sesungguhnya yang beli ini maunya terima duit, ya, yang beli ini pengen terima duit, tapi seolah-olah itu dia tidak bungani, seolah-olah dia itu tidak melakukan suatu transaksi pinjaman yang mengembalikan lebih. Jadi seolah-olah kedoknya adalah jual beli. Nah ini kita. Jadi di zaman dulu ternyata ada praktik seperti itu. Ya, kalau kita runtut lagi, Nyon Sewu, sekali lagi ini trik dari orang-orang Bani Israel, dari kalangan Yahudi, untuk mereka menghindari bahwa ketika memberikan pinjaman uang itu semata-mata kemudian bungani, ada tambahannya ketika mengembalikan, sehingga triknya adalah seolah-olah jual beli, ya, kita menjual barang dengan harga 1.000, tapi dia yang beli tidak bayar 1.000, nanti di belakang lalu dia kemudian mengakadkan barang ini dijual kembali kepada kita dengan harga 900 atau 950, uangnya sekarang dia terima dari kita. Nah ini trik yang terjadi di masa lalu. Nah, entah kalau sekarang ada model ini atau enggak, saya kurang tahu. Ya, tapi ini trik dari orang-orang Bani Israel di masa lalu agar mereka tidak terang-terangan geleh-geleh pinjemi orang uang, nanti kembalinya harus lebih. Nah, ini sehingga ada trik semacam itu. Ini ingat. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, ini secara syariat ini dilarang atau diharamkan. Ya. Yang kedua, kemudian hadis ini mengandung pelajaran kepada kita, karena selain terkait pelarangan jual beli inah, di sini ada terkait tadi orang yang ngetutke, ya, ekor-ekor binatang, artinya sibuk dengan pengembalaan ternak. Ya. Kemudian orang yang sibuk dengan urusan pertanian, sehingga kemudian saking sibuknya dengan itu mereka kumpul, mereka habis waktu dan perhatiannya untuk hal-hal semacam itu, ya, sehingga di dalam hatinya ya dipenuhi dengan perhitungan-perhitungan duniawi seperti tadi, ya, kayak dagang model inah ini tadi, ya, sebenarnya tidak ada transaksi barang yang sesungguhnya, lebih kepada trik untuk mendapatkan bagi atau keuntungan, ya, meskipun tempo, ya, di belakang nanti nyaurnya atau pembayarannya, ya, sehingga kemudian orang kalau sudah begini dia akan terus berpikir, besok siapa lagi yang mau saya ajak transaksi, siapa yang bisa saya tawari untuk tertarik, ya, untuk pinjam atau untuk berdagang model ini, begitu juga tadi. Kemudian seorang yang disibukkan dengan peternakannya, ya, dia berpikir besok akan dikembalikan kemana, atau kalau sekarang model peternakan dikurung, dikandangkan, besok cari dami atau cari rumput, ya, kemana ngaritnya, sibuk dengan semacam itu, ya. Begitu juga orang yang hatinya fokus tadi dengan pertanian, kemudian disibukkan, ya. Nah, ini jadwalnya besok ngobati, ya, jadwalnya lusa atau seminggu lagi ngasih pupuk, jadwalnya terus, sehingga kemudian perhatiannya kepada urusan agama ini menjadi lalai atau abai, ya. Dan di antara urusan agama itu yang paling agung
adalah urusan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi hadis ini mengingatkan kepada kita jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita dari urusan agama, dan urusan agama yang paling tinggi, yang paling agung ini adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian pelajaran yang ketiga, Allah akan menimpakan kehinaan kepada kaum muslimin apabila mereka hanya sibuk untuk mengurusi perdagangan, peternakan dan pertanian demi memperbanyak harta dan tidak mau berjihad. Jemaah yang dirahmati Allah, ya, ini juga perlu kita perhatikan konteks, ya, konteks berbicara terkait persoalan jihad, ya, karena jihad ini luas. Ya, kalau kita buka di dalam kitab I'anatul Talibin, syarah dari kitab fikih Fathul Mu'in, di sana disebutkan jihad itu ada beberapa macam. Yang pertama, jihad menegakkan kalimat Allah sehingga kalimatnya berkumandang di tengah-tengah manusia. Apa ini bentuknya? Kita kemarin mau Idul Fitri atau Idul Adha melafazkan takbiran. Kemudian kalau waktu azan, muadzin mengumandangkan azan, itu adalah bentuk jihad yang pertama. Naik, kemudian yang berikutnya bentuk daripada jihad yaitu menjaga kehidupan. Ini juga jihad. Menjaga kehidupan itu meliputi, ya, menghilangkan kelaparan, kemudian menyelamatkan orang dari wabah atau bencana. Nah, dari wabah ini sekarang jadi tenaga-tenaga medis, ini para dokter, perawat yang berjuang merawat orang yang terkena COVID-19, itu sebenarnya jihad karena menyelamatkan jiwa, apalagi kalau yang diselamatkan ini adalah orang muslim. Ya. Kemudian yang berikutnya termasuk daripada jihad adalah menegakkan hukum agama. Nah, menegakkan hukum agama yang paling bawah itu adalah membuat orang bisa menutup aurat. Nah, jadi jamaah kita yang bergerak di bidang konveksi, ketika kemudian dia menjahit pakaian model yang menutup aurat, itu adalah jihad. Ya, kenapa? Karena menutup aurat ini adalah kewajiban syariat. Ya, kalau dia berani menolak pelanggan yang datang minta misalnya pakaian yang memamerkan aurat, tidak, ini tidak sesuai dengan syariat misalnya, malah kemudian dia memberikan kultum atau menceramai orang yang datang bawa kain untuk dandake model you can see umpamanya. Nah, ini sebenarnya dia sudah berjihad. Kenapa? Karena untuk menegakkan syariat Allah tadi bentuknya menutup aurat. Nah, kalau kita kemudian melarang, ya, atau kita datang ke pasar-pasar untuk memeriksa, ya, untuk memeriksa pedagang muslim jangan sampai menjual ayam tiren. Nah, ini sebenarnya upaya untuk mencegah penjualan ayam tiren, apalagi kemudian sampai kalau pedagang muslim, kadang-kadang ada soalnya orang muslim Yon Sewu jual wedhus balap, ya. Itu kan ada. Kemudian ada juga yang jual saren,
daging babi umpamanya. Nah ini kalau kemudian ada rombongan ya, tapi dengan cara yang baik harusnya datang ke pasar memberikan penyuluhan, itu adalah merupakan bagian daripada jihad ya, karena ini adalah penegakan syariat. Jangan sampai kemudian orang muslim menjual sesuatu yang haram, dan jangan sampai ada orang muslim membeli sesuatu yang dilarang secara syariat ya, apalagi kemudian dia mengkonsumsi hal-hal yang haram ini tadi. Nah, kemudian jihad yang berikutnya adalah jihad dalam pengertian membela keselamatan agama. Ini tadi membela eksistensi agama ketika diserang dari luar ya, atau dirongrong oleh kelompok sempalan ya, yang paham menyimpang. Jadi bentuk-bentuk daripada jihad. Oleh karena itu upaya ya, kemarin misalnya ketika awal-awal corona Masjid Mutakin membagikan beras kepada jamaah, itu sesungguhnya merupakan bagian dari jihad fisabilillah. Sehingga seruan Allah untuk berjihad itu bagaimana? Di dalam Al-Quran Allah menyerukan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ada beberapa ayat ketika Allah memerintahkan, kalian umat Islam berjihadlah, Allah menyampaikan perintah ini bi amwalikum. Allah mendahulukan harta, baru kemudian wa anfusikum, dan jiwa kalian. Karena ini tadi di dalam praktek jihad ini tadi ada hal-hal yang dalam damai kita pun tetap berjihad ini tadi. Termasuk kalau diantara jamaah Masjid Mutakin ini ada yang rajin donor darah, itu termasuk jihad fisabilillah. Niatnya ya, mudah-mudahan ini menyelamatkan nyawa atau menyelamatkan saudara kami, khususnya kaum muslimin, meskipun nanti PMI mungkin diberikan kepada siapa terserah, tapi niat kita adalah menyelamatkan saudara muslim kita sehingga kehidupannya terjaga, dia tetap nanti bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu kalau ngaji jihad dalam perspektif fikih itu seperti ini. Tapi ada orang yang membypass ya, ngaji jihad dilompat, ngaji tauhid atau ngaji akidah langsung jihad, tidak lewat fikih lebih dahulu, sehingga kemudian mau mungsuhi wong itu tadi. Padahal ada tahapan-tahapan dalam kondisi damai pun kita tetap bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, maka jangan sampai kemudian kesibukan kita mencari keuntungan duniawi menyebabkan kita ini tadi enggan ya, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin ada kelompok mana itu, kelompok pengajian kelihatannya kalau saya tidak salah dari daerah Kecamatan Serengan mengumpulkan pakaian pantas pakai. Nah, ini pakaian pantas pakai yang dia punya kriteria ya, kalau untuk pakaian wanita ya pakaian muslimah. Ini juga dalam rangka sesungguhnya jihad ya, agar kemudian wanita-wanita muslimah di tempat tertentu yang pakaiannya mungkin masih belum sesuai dengan standar, mereka bisa menutupi aurat dengan baik. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, berikutnya hadis nomor 810, wa an Abi Umamah ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man syafa'a li akhihi syafa'atan fa ahda lahu hadiyatan fa qabilaha faqad ata baban 'aziman min abwabir riba. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa fi isnadihi maqalah. Yang artinya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memberi bantuan kepada saudaranya, lalu ia diberi hadiah dan diterimanya, maka ia telah mendatangi sebuah pintu besar dari pintu-pintu riba. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, dan pada sanadnya ada komentar. Islam mengajarkan kepada kita untuk ta'awun, untuk saling tolong menolong, untuk bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling bekerja sama, saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dalam upaya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal munkar, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan dalam perbuatan mungkar. Nah, hadis ini kemudian mengingatkan kepada kita, ketika menolong orang lain, membantu orang lain, kita pasti tidak lepas dari suatu situasi atau konteks bantuan atau pertolongan yang kita berikan. Apa situasinya? Pertama, ada situasi membantu orang lain agar selamat dari kezaliman. Dan hukumnya membantu semacam ini wajib bagi mereka yang mampu untuk melaksanakan. Ya, jadi ada orang dizalimi, ya, ada nyuwun sewu, misalnya saya hansip atau linmas, lalu kemudian di masyarakat kampung ini ada seorang suami yang gebuki istrinya, KDRT. Nah, karena saya punya seragam dan punya SK sebagai hansip atau sebagai linmas, maka saya punya wewenang untuk mencegah terjadinya kezaliman semacam ini. Lalu kemudian misalnya ini yang gebuki ini tadi kemudian saya pegang, ya, saya cegah perbuatannya, atau kemudian istrinya kita amankan misalnya di pos hansip misalnya, pos kita amankan, ya, sehingga tidak berkelanjutan penganiayaan ini terjadi. Ya, lalu kemudian didatangkan Pak RT, Pak RW umpamanya dinasehati, dirukunkan, dimediasi, kok bisa baik, bisa rukun kembali. Lalu setelah selesai, tahu-tahu wanita ini tadi yang kita selamatkan misalnya datang bawa hadiah. Ya, ya biasa kalau orang Jawa kan ucapan terima kasih semacam ini. Nah, ini sesungguhnya yang semacam ini bagi kita yang tadi membantu atau menyelamatkan, menolong ini tadi, sesungguhnya hukumnya haram untuk menerima hadiah tersebut. Kenapa? Karena kita menolong ini tadi adalah suatu kewajiban. Ya, kita mampu, punya wewenang, ya, dan itu merupakan bagian dari tupoksi kita di tengah masyarakat. Nah, cuma yang rada angel nek kata niki orang Jawa pakai wong lek nolak kan gitu ya. Tur biasanya yang beri ini ya pakai wong kalau tidak memberi. Ini biasanya, tapi secara syar'i sebenarnya seperti ini. Nah, ya. Yang kedua kemudian membantu orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, seperti pekerjaan atau jabatan. Ini berarti dia membantu terjadinya suatu kezaliman. Ya. Saya pejabat, lalu kemudian ini ada proyek gorok-gorok selokan. Ya. Kemudian ini enek konco. Ya. Enek konco yang punya usaha kontraktor. Meskipun misalnya kita tahu garapannya nggak gitu bagus, misalnya ketika proses lelang, ya kita kemudian bawa ini cangkingan ini tadi, ya badai koncone ini tadi, ya kita memberikan bantuan atau pertolongan sehingga dia yang sebenarnya tidak layak
untuk garap proyek itu jadi mendapatkan garapan itu. Nah, ini berarti membantu terjadinya kezaliman. Maka pertolongan yang semacam ini hukumnya haram. Dan kalau dia menerima hadiah atas pertolongan itu, maka hukumnya juga haram untuk dilakukan. Padahal ini kadang-kadang ada beberapa pejabat yang sudah punya cangkingan, gitu ya. Dia sudah punya daftar. Karena ini dulu pendukung yang nyponsori ketika maju pilkada umpamanya. Nah, sekarang harus balas jasa. Itu kadang-kadang kan seperti itu. Nah, kalau dia tidak pas kualifikasinya, ya, harusnya dia tidak layak untuk mendapatkan pekerjaan itu, maka yang semacam ini adalah pertolongan. Ini berarti dia menolong terjadinya kezaliman, berarti dia sudah terjerumus kepada keharaman. Dan kemudian kalau dia menerima sesuatu hadiah atas bantuan atau pertolongan ini, maka hadiah itu tadi adalah haram untuk dia terima. Yang ketiga, membantu orang lain agar tidak terkena sanksi hukum atas kejahatan yang dilakukannya. Ini berarti juga membantu terjadinya pelanggaran. Ya, ada orang jelas-jelas ya, sudah melanggar, sudah terkena kasus. Ya. Lalu kemudian dia datang minta pertolongan kita, ya, supaya diselamatkan. Supaya tidak sampai masuk pengadilan atau supaya bisa bebas dari hukuman, ya, maka kemudian kita dengan pengaruh yang kita miliki, ya, membuat suatu opini dari hakim atau dari aparat hukum sehingga orang ini tadi selamat, ya. Maka pertolongan semacam ini hukumnya haram. Dan kemudian kalau dia menerima hadiah atas pertolongan yang telah dia berikan, hukumnya juga haram. Yang keempat, kemudian membantu orang lain atas sesuatu yang mubah, sesuatu yang halal, yang boleh, ya, dan mendatangkan maslahat bagi yang ditolong. Ya, maka yang seperti ini dia boleh menerima hadiah atas pertolongan yang dia berikan. Nah, seperti itu. Nah, tetapi lebih utama jika orang yang menolong ini tadi tidak menerima imbalan apapun. Kenapa? Karena diniatkan semata-mata ikhlas lillahi ta'ala. Kalau dipaksa gimana? Salurkan kemudian ke misalnya anak yatim, ya, ke panti asuhan, atau ke pihak-pihak lain yang lebih membutuhkan ini tadi. Ini pertolongan yang terkait kita memanfaatkan kedudukan, keahlian, pengaruh, ya, yang kita miliki. Jadi dalam bahasa Arab itu syafa'ah, ya, itu pertolongan kita dengan menggunakan potensi keahlian, baik itu keahlian bicara, ya, keahlian kita menulis sehingga bisa merubah opini, ya, kemudian pengaruh karena kedudukan kita. Nah, jadi ini bukan nolong orang secara fisik, ya, nolong orang, ada orang sakit kita antarkan ke rumah sakit, bukan yang seperti itu. Karena yang seperti itu pertolongan yang mubah. Tapi yang di atas ini tadi pertolongan yang kita menggunakan pengaruh, kedudukan sosial, jabatan, potensi bicara, potensi tulisan kita untuk supaya sesuatu ini tadi bisa tertolong, entah itu benar, entah itu salah. Nah, ini yang tidak yang dimaksud dengan syafaat. Dan jamaah yang dirahmati Allah, maka sekali lagi hendaknya ketika kita menolong orang lain, jangan kemudian kita ngarep-ngarep, ya, nanti kalau dia sudah selamat, nanti kalau dia sudah jaya, ya, dia sudah tadi untung,
kita mendapatkan reward atau imbalan darinya. Nah, ketika kita tadi menolong orang lain dengan kedudukan, dengan ucapan kita, dengan tulisan kita, ya, maka kemudian kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir, wa an Abdillah bin Amr qala radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu. Ya, yang artinya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi dan menerima suap. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadis ini sahih menurut Imam At-Tirmidzi. Hadis ke-811 ini mengandung pelajaran pertama. Yang dimaksud dengan suap adalah harta atau fasilitas yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan untuk mengalahkan kebenaran atau mendapatkan sesuatu hak dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Ya. Jadi untuk mengalahkan kebenaran, misalnya ini saya misalnya lagi rebutan warisan, gampangannya begitu, ya, lagi rebutan warisan, ya, yang merupakan bagian dari adik saya, umpamanya. Nah, lalu kemudian maju ke pengadilan, lalu kemudian kita memberikan kepada pihak yang mengadili ini agar kemudian sesuatu yang benar ini tadi tidak ditegakkan, melainkan agar hakim ini tadi berpihak kepada kita atau memenangkan kita. Nah, ini jadi semacam itu, ya, mengalahkan kebenaran atau mendapatkan suatu hak dengan cara yang batil. Ya, ini termasuk juga misalnya kita mendatangi seseorang, ya, tes CPNS, lalu mendatangi pejabat di bagian kepegawaian daerah, ya, datangi lalu minta diloloskan, ya, padahal misalnya grade-nya, ya, bijinya nilainya tidak sampai misalnya. Nah, seperti ini berarti ini kan mengambil, ya, ini kalau kemudian keputusan itu menjadi berubah, ya, kita yang diloloskan berarti ini mengambil hak orang lain secara batil. Ini adalah suap, ya, definisinya seperti itu. Yang kedua, haram memberi suap menjadi perantaranya dan menerima suap. Termasuk semua itu termasuk dosa yang besar. Yang ketiga, boleh melaknat perbuatan kemungkaran jika jelas-jelas pelakunya tidak mau bertobat. Nah, dan yang keempat, ini seseorang yang mengorbankan harta benda demi mempertahankan hak yang benar atau tercapainya suatu kebenaran, maka itu tidak termasuk golongan penyuap. Dulu, kalau sekarang kayaknya enggak. Dulu itu tahun 80-an, pegawai itu sudah naik, SK-nya sudah turun. Tapi kalau bagian kepegawaian itu tidak diamplopi, tidak dikasihkan SK-nya. Nah, maka ngamplopi ini tadi suap, tapi kan untuk mendapatkan hak yang benar. Nah, yang seperti ini bagi si penyuap, karena dia untuk mendapatkan haknya yang benar boleh, tapi bagi yang disuap dan jalannya ini dosa. Nah, ini jadi kadang-kadang begitu. Kalau di desa sampai sekarang kadang masih ada sertifikat tanah yang lulusnya lewat lurah. Itu masih ada. Kalau orang kota biasanya lewatnya notaris, cetok, tarifnya piro dan lain sebagainya jelas. Tapi di desa itu sering lewat lurah, itu kadang-kadang juga begitu. Ya, sudah dibayarkan pajaknya. Kan sekarang kalau balik tanah kan ada, ya, penjual pembeli pajak, atau kalaupun warisan penerima waris ada bayar pajaknya kepada negara, ya, 0, berapa persen itu. Nah, itu kadang-kadang kalau di desa kalau tidak
kasih itu tadi Pak Lurah, sertifikatnya ya tidak segera diserahkan. Nah ini kalau yang semacam ini kemudian dia memberikan ini maka tidak tergolong suap yang dilarang. Tapi yang menerima yang berdosa karena dia sudah dibayar, dia sudah digaji tugasnya yang melayani masyarakat untuk urusan-urusan semacam itu. Ya, maka pejabat publik ini perlu hati-hati. Ya, jangan mudah. Ya, kadang-kadang di depan sudah ada tulisannya, ya, tidak menerima gratifikasi dan lain sebagainya, tapi kadang-kadang di belakang ya masih seperti itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita, kepada keluarga kita yang mempunyai jabatan-jabatan yang tadi melayani masyarakat dan sudah diberi fasilitas dari negara, ya, agar bisa istiqomah menjaga diri, jujur, ya, tidak mudah untuk menerima ini itu, apalagi waliyadzubillah meminta ini itu dari masyarakat yang dilayaninya. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan menjaga keselamatan kita semua. Marilah pengajian pada malam hari ini kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.